Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya senang sekali mendapatkan undangan dari Ibu dan juga dari panitia untuk sharing pengalaman bagaimana menulis buku. Sampai hari ini saya baru menulis 41 buku. Saya baru menulis buku yang ke-42 dan 43 sekaligus saat ini. Ya, dan insya Allah akan saya kirim ke Oxford University Press. Karena kalau penerbit Indonesia udah bosan, pasti dimuat gitu loh. Pasti dipublikasikan malah. Jadi kebetulan terakhir saya ke Oxford itu ketemu dengan penerbit-penerbit top di dunia. Nah, salah satunya Oxford University Press. Lalu kemudian saya bilang, if you open Weibo Matrix and write my name, Weibo Matrix Mudrajat, saya ada di urutan 20 ilmuwan terkemuka di Indonesia dari semua bidang ilmu. Nah, itu makanya tadi bisa begitu. Itu kan hasil akhir. Jadi kalau saya itu selalu mempelajari gimana prosesnya seseorang bisa kayak gitu. Nah, saya ingin pada kesempatan ini berbagi pengalaman. Menurut Al-Ghazali, pelajari ilmu barang siapa mempelajari karena Allah itu adalah ibadah. Memberikan kepada orang yang tidak tahu itu ibarat memberikan sedekah. Jadi kalau banyak hal yang baru yang saya terima dari saya baru bersedekah ilmu. Kalau tidak ada yang baru, berlaku nasihat Al-Ghazali yang ketiga, barang siapa mengulang-ulang ilmu itu ibarat membaca tasbih. Mari kita baca tasbih sama-sama gitu dapat pahala gitu. Ini sesama dosen dilarang mendahului karena dosen itu biasanya ngomongnya 1 dus duitnya 1 sen. Sesama peneliti juga dilarang mendahului, biar peneliti itu pendapatannya nggak banyak tapi pendapatnya yang banyak gitu. Jadi biasanya pendapatnya Pak yang banyak, pendapatannya nggak banyak Pak. Karena menurut Permenkeu nomor berapa itu gaji peneliti senior itu hanya 60.000 per jam. Itu pelecehan besar-besaran. Kalah sama klinik service Bu kalau di luar negeri Bu. Saya akan langsung saja karena nanti saya harus terbang ke Jakarta, boarding itu jam 10.55. Jadi dari sini harus paling lambat 10.25 supaya tidak terlambat karena traffic di Jogja ini aduhe sekarang. Saya akan langsung saja ya. Jadi kalau tadi judulnya menulis buku itu mudah bagi yang biasa nulis, susah bagi yang nggak pernah nulis gitu loh ya kan. Dan jadi nomor 1 mindsetnya itu dibalik dulu sekarang. Yang namanya revolusi mental itu revolusi mental untuk mengubah budaya lisan jadi tulisan. Kalau dosen itu biasanya ngajar di mana-mana, jadi Satria Nusantara dia. Ya, ngajar di mana-mana, program ini ngajar, ini ngajar, Satria Nusantara. Tapi begitu ditanya, Pak tulisannya mana? Bukunya yang diacu mana? Nggak ada. Nah, kalau ada bukunya pasti dari luar negeri semua. Ya, nah, mahasiswa kita yang kebanyakan tuvelnya masih di bawah 500 itu kesulitan biasanya kan. Nah, apalagi 500, tuvelnya 500 tapi 2 kali ngambil gitu kan susah gitu. Nah, saya akan langsung saja ya. Next Pak, Mas. Nah, kiat menulis, klik dulu ya. Banyak orang bertanya, bagaimana sih cara menulis buku? Apa kiat untuk menjadi penulis yang produktif? Lalu kemudian juga saya yakin, aku yakin Maradona pun itu akan belajar bagaimana teknik mendribble yang efektif. Seorang Mike Tyson pun juga begitu. Jadi pelajari tekniknya, pelajari caranya, ya pasti nanti akan bisa. Kalau Arswendo mengatakan mengarang cerpen atau karya fiksi itu mudah, saya cenderung mengatakan menulis buku itu gampang-gampang sulit tadi. Gampang untuk yang sudah terbiasa, sulit bagi nggak pernah mencoba. Kecepatan saya menulis buku, 1 buku itu 1 bulan. 1 artikel untuk Kompas dalam perjalanan Jogja-Jakarta kayak nanti 55 menit itu 1 artikel. Itulah kecepatan saya menulis. Dan begitu mendarat langsung saya kirim ke redaktur Kompas, honornya 1,5 juta. Iya, dan kalau saya nulis di Kompas itu pasti sekarang on call. Ya, tidak biasanya kan Anda ngirim dan beruntung dimuat. Kalau saya pasti dimuat, kebangetan kalau nggak dimuat gitu loh. Karena mereka yang minta, Pak nulis tentang ini gitu loh. Nah, sudah langsung saya tulis itu. Apa? Nah, pesanan, tapi mulai untuk bisa pesanan itu karena mereka sudah tahu nama saya, tahu publikasi saya banyak gitu loh. Dan biasanya kalau Kompas memuat tulisan saya, tidak satu pun diedit gitu loh. Tidak satu kata pun, tadi semua itu utuh diterima, masuk semua Pak. Jadi pernah saya nulis itu 7 halaman, dimuat semua Pak. Jadi hampir penuh halaman Upin itu penuh tulisan saya gitu. Wah, tuh banget Mas. Iya, Kompas nggak berani ngedit. Jadi semua diterima utuh. Nah, saya ingin nanti memberikan bagaimana pengalaman saya untuk bisa begitu. Nah,
perintah membaca dan menulis, kalau Anda lihat, klik satu lagi, ada yang dari pesantren Tebu Hijau, Tebu Coklat, Tebu Jamaah. Ayo baca dong. Baca yang baca Quran, ayo yang biasa baca Quran. Ya, Pak, moga Pak. Perintah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah Iqra. Gimana bunyinya? Ayo baca, dapat pahala kita dengar itu. Ayo, silakan. Ya. Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal ladzi akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terima kasih. Pak siapa namanya? Pak Ibrahim. Terima kasih. Ustaz kok pasti ya bisa baca. Nah, kenapa saya kutip ayat ini? Kenapa Iqra dibaca 2 kali gitu? Ya, karena Iqra itu maksudnya apa? Baca dan bacalah sampai dong. Baca dan bacalah sampai ngerti, sampai menghayati, meresapi gitu. Nah, jadi itu hakikatnya tadi pesan bagi para peneliti dan dosen itu jelas. Saya itu mewajibkan membaca dan membaca, kemudian direnungkan, kemudian melakukan research, re-answer tentang topik itu. Ya, yang ketiga mengajar mengajar manusia dengan perataan kenapa sudah jelas harus ngajar. Nah, kalau dosen kan wajib. Tapi kemudian menulis dengan pena itu nanti dulu. Nah, artinya kalau saya ya ngajar mata kuliah yang sama selama 2 semester berturut-turut, semester ketiga harus jadi buku. Very simple itu. Ngajar mata kuliah yang sama 2 semester berturut-turut, semester ketiga itu harus jadi buku. Malu kalau enggak jadi gitu loh. Nah, caranya gimana nanti? Caranya. Terus berikutnya. Nah, kemudian budaya kita budaya lisan bukan tulisan ya. Orang banyak ngajar di mana-mana tapi tidak pernah menulis. Tapi kemudian juga ini Bu, pesan untuk Ibu Kaprodi dan juga untuk dekan itu saya selalu gini, harus ada insentif dari prodi atau departemen untuk dosen yang menulis buku atau publikasi di jurnal internasional. Jadi kita di FEB UGM untuk publikasi jurnal internasional itu insentifnya 10 juta sampai 50 juta, Bu. Tergantung tirnya. Ya, tir berapa? Tir paling tinggi itu 50 juta. Saya biasa dapat antara 10 sampai dengan 30 juta. Enggak usah tir yang paling tinggi, tapi pasti dimuat gitu loh. Loh, itu cara memperbanyak kutipan tadi loh. Saintis saya itu paling banyak. Di ekonomi saya paling banyak. Untuk bidang saya ilmu ekonomi itu paling banyak citasinya. Kenapa? Karena tadi saya artikelnya banyak, bukunya banyak, itu pasti deh. Saintis itu das meter itu. Ya, jadi saya justru tidak bermimpi untuk menembus tier 1 jurnal, leading jurnal. Karena satu susah, kedua bayarnya mahal, ya toh. Ketiga lama belum tentu dimuat pula, gitu kan? Udahlah, nggak usah tinggi-tinggi tapi masih dimuat. Yang penting itu jadi outlet untuk sedekah ilmiah kita gitu. Ya toh? Nah, dan orang baca. Justru saya lebih suka yang open access jurnal, yang gratis-gratis itu loh. Jadi nanti kutipannya orang, terutama mahasiswa kan nyari yang gratisan gitu. Dosen aja pakai yang gratisan loh. Jumlah mahasiswa gitu kan. Nah, kemudian ini makanya tadi perlu Bu desain insentif itu, apapun bentuknya. Baik itu akan lebih bagus kalau dalam bentuk uang. Yang kedua penghargaan, misalnya dosen paling produktif menulis, nah itu bisa. Kemudian ya problemnya tidak tahu bagaimana caranya menulis buku. Nanti saya berikan tipsnya. Next, kemudian Mas. Nah, tidak perlu bakat, menulis itu nggak perlu bakat. Bapak ibu saya nggak ada yang penulis. To tell you the truth, nggak ada yang bisa menulis. Saya malah justru yang mengedit disertasi bapak saya. Ya, waktu itu beliau ngambil S3 di UGM, pernah jadi dekan di Fakultas Geografi. Nah, saya itu yang editor pertamanya, itu pengalaman saya jadi editor pertama kali. Ngedit disertasi bapak saya. Jadi sederhana saja, saya kan modal dasar cuma IGD. Dan tadi membaca agar disertasi itu bisa dibaca oleh siapapun. Nah, ternyata tadi saya temukan tadi, saya tuh sangat kritis kepada bapak saya. Pak, ini apa nih subjek predikatnya nggak ada gitu. Sederhana tadi. Jadi menulis itu harus ada subjek predikat objek. Kemudian antar paragraf harus ada koherensinya. Nah, itu aja yang saya tekankan kalau kita nanti nulis. Nah, kalau Anda bukan seorang penulis ya, tapi bisa menulis surat cinta kepada partner Anda, apalagi mau
putus pacarnya, itu pasti menulisnya dengan penuh cucuran air mata dan darah. Tiba-tiba Anda itu mengalir gitu loh, menulis itu mengalir ya kan. Nah itu dia, Anda punya bakat nulis. Anda biasa chatting, biasa WhatsApp, itu punya bakat nulis sebenarnya. Hanya belum profesional. Kalau Anda bukan seorang perokok, tiap hari merokok 1 batang dalam tempo sebulan pasti jadi ahli hisab nanti. Nggak percaya buktikan. Ya kan? Nah, kalau Anda tidak bisa berenang, ada 2 alternatif. Anda belajar buku teknik berenang 10 biji, 10 buah, tapi tidak pernah masuk ke kolam renang, atau langsung ambyur ke kolam renang dan mencoba untuk tidak tenggelam. Mana lebih cepat? Ya? Nah, itulah saya. Saya tuh nggak pakai teori ketika nulis, ambil saja. Kemudian belajar nih, bagaimana agar mengapung gitu. Nah, teori itu belakangan saya pelajari. Saya baca buku-buku teknik menulis dan sebagainya, teknik menulis buku, teknik menulis artikel. Saya lihat tuh, ini yang nulis ini teori atau pernah praktek enggak nih? Karena banyak penulis buku itu tidak pernah praktek. Saya nggak pernah dengar tulisannya. Aneh gitu, kok bisa nulis tips menulis artikel, tips menulis buku, tapi dia nggak pernah nulis buku, kan aneh. Nah, saya mulai dari, saya itu penulis gitu loh. Yang tadi mulai dari artikelnya tuh ditolak di Kompas. Dan tadi kalau sekarang pasti diterima. Dulu saya ditolak, masih mahasiswa kok. Saya mulai itu menulis buku masih mahasiswa, menulis artikel masih mahasiswa S1. Ya, jadi bahkan saya membiayai kuliah saya dari honor menulis artikel, membiayai kuliah saya. Ya, jadi saya itu mandiri sejak saya bisa menulis artikel di media. Saya nggak pernah minta duit sama bapak ibu saya, meskipun kedua orang tua saya itu mampu membiayai saya. Nah itu, jadi kita bisa mandiri secara finansial. Jadi itu ya, jadi lebih baik tadi dan juga temukan talenta Anda, bakat terselubung Anda. Semua orang tuh punya talenta, punya bakat terselubung. Saya menemukan bakat terselubung adik saya ketika dia memenangkan lomba foto digital imaging di diselenggarakan oleh Kompas. Waktu itu hadiahnya 10 juta. Saya masih ingat tuh tahun berapa itu, 16 tahun yang lalu dia menang. Ya, lalu kemudian saya bilang, "Dek, kenapa nggak kamu dirikan foto studio digital imaging?" "Apa laku toh Mas?" "Loh, kamu punya bakat ini, coba kamu coba saja." Karena latar belakang pendidikannya ke teknologi pertanian, kan nggak ada hubungannya dengan foto gitu. Nah, tapi hidup ini kan berjalan barangkali justru karena talenta terpendam Anda itu jadi bisnis. Ternyata betul. Sekarang dia punya foto digital studio ya di Jakarta, ada 2, satu di mall. Saya lupa mall Kelapa Gading, satunya di mana ya. Anda bisa lihat nanti di Fototalk namanya. Itu. Nah, Anda lihat saja, kan itu kan sudah jadi gitu. Nah, tapi prosesnya kan yang menemukan bakat terpendam adik saya itu saya. Itu loh, setiap orang tuh punya talenta tadi. Ya, dan dia sekarang luar biasa. Raja properti sekarang. Nah, di Jogja itu beli 4 kos-kosan, tanah ataupun kos-kosan itu dalam tempo sesingkat-singkatnya ya. Waduh, ini duitmu sekon gitu Mas. Nah, ternyata dari digital foto itu luar biasa penghasilannya. Ya, coba. Dan sekarang yang paling laris itu apa? Pre-wedding foto di dasar laut. Jadi pakai baju manten tapi sambil nyelam gitu loh. Wah, itu luar biasa. Oke, nah saya juga terinspirasi ketika nanti silakan Anda buka jkrowling.com ya. Ini penulis novel Harry Potter ya. Yang satu novel itu penghasilannya mencapai 29,7 miliar kalau dikurskan dengan 10.000. Ya, satu novel loh. Padahal dia nulis 7 novel plus yang difilmkan. Itu dapat royalti lagi. Ini sekarang jadi wanita terkaya di Inggris, lebih Ratu Elizabeth kekayaannya. Ya, saya waktu ke Inggris terakhir kemarin saya coba untuk kontak dia via email, tapi waktunya nggak pas ya, baru keliling dunia. Jadi berikutnya lagi, klik satu lagi. Nah ini dia, ini penghargaannya, coba lihat. Dia mendapat penghargaan Author of Year, Lifetime Achievement Award, British Book Award, luar biasa. Ya, dan yang menarik ini ibu rumah tangga yang independen karena sudah cerai dengan dia single parent ini, menghidupi 2 anaknya. Dan yang menarik, menulis novel Harry Potter ketika anaknya baru bobo. That's good untuk ibu-ibu rumah tangga ini. Ibu-ibu sekalian ini menulis ketika anaknya bubuk dan suaminya bubuk juga pasti. Gitu ya Pak.
Nah orang rada dadi nulis yang lain. Nah itu dia. Sebelumnya lagi, Mas, yang tadi Mas, saya highlight lagi, dia itu menulis Harry Potter itu gara-gara di-delay kereta api dari Edinburgh itu kalau nggak salah, ya di-delay. Jadi kalau di-delay itu selalu saya mencari blessing in disguise. Begitu di-delay itu it's time to write. Daripada ngerasani tetangganya berhasil dari belajar menjadi anggota LIPI, lembaga intrik dan pengembangan isu kan nulis gitu loh. Gitu betul. Nah itu terus berikutnya itu kan kelas dunia Pak. Kalau kelas nasional gimana? Ini yang kelas nasional nih. Habibur Rahman Ersirasi Ayat Cinta itu mega bestseller, terjual 240.000, penghasilannya 500 juta dalam tempo 2 tahun. Jadi penghasilannya per bulan 25 juta. Bisa hidup dari menulis. Ini Anda mungkin tahu ini, yang masih muda pasti kenal nih, Raditya Dika. Sudah difilmkan. Film mana yang sudah ditonton, Mbak? Kambing Jantan. Brontosaurus, Cinta Brontosaurus. Saya tuh terpaksa nonton film itu karena anak saya pengen nonton itu gitu. Nah, ini kadang-kadang nonton film tuh saya nggak peduli judul filmnya. Yang penting bareng dolan. Tapi ini menarik nih, royaltinya di atas 100 juta per tahun. Nah, bagaimana dengan Mudrajat? Anda kan pasti tanya. Berikutnya, ini salah satu buku saya. Satu ikat gini 10 juta. Satu ikat ini 10 juta. Oh, masa kalau kreweng ke Bandung itu gitu. Uang semua tuh. Serius. Satu ikat 10 juta ya. Jadi waktu itu saya itu nggak pernah dibayar cash selama ini. Karena selalu ditransfer. Nah, dilalahnya waktu buku ini jadi, itu saya dikasih cash langsung. Ini ada 10 ikat berarti 100 juta. Itu baru down payment. DP. Karena ada yang edisi bahasa Inggris, judulnya Geostrategy pakai bahasa Inggris. Dapat 100 juta lagi. Jadi 200 juta dari satu buku. Ya, sudah bisa hidup nyaman tuh di Indonesia? Bisa. Nah, makanya ini yang kita lihat nanti kalau perjanjian dengan penerbit ya, berapa penghasilan dari royalti buku terhadap jenis buku dan penerbitnya, satu. Kemudian royalti, kalau Anda penulis pemula, pasti mulanya dari 10 atau bahkan hanya 7,5%. Saya biasanya terima royalti 15-20% dari total harga buku. Jadi katakan harga bukunya 100.000, kita dapat 15%-nya, 15.000. Kalikan oplahnya, dicetak berapa? 3.000, ya kalikan 3.000. Gitu loh, cara ngitungnya gitu sederhana. Ya, tapi yang harus Anda cermati ini, itu dibayar di muka atau belakang. Nah, kebanyakan penerbit itu dibayar di belakang. Kalau laku, gitu, nah kita sudah lupa. Kalau saya minta di depan. Ya udah, saya menerima 30-200 juta dari satu buku selama ini. Udah, kalikan 41, itulah penghasilan saya. Dah tuh, nggak perlu ngajar tuh. Ngajar tuh. Serius saya. Loh, diam-diam tuh saya UKM ya, usaha kecil tapi miliaran ya. Nah makanya bisa beli ini loh. Saya tanpa mohon maaf, tanpa show off maupun ria, saya mendorong Anda itu semua dari royalti buku saya. Ya, alhamdulillah. Fabi ai a'la'i rabbikum matukaziban. Tidak ada nikmatmu ya Allah yang aku dustakan. Ini semua nikmat Allah semua. Berikutnya, saya sekarang bereksperimen menjadi writerpreneur sekaligus sebagai entrepreneur. Saya ngajar UKM, ngajar entrepreneurship. Kenapa nggak sekalian jadi entrepreneur? Jadi royalti buku itu saya investasikan di kos-kosan. Yang kecil-kecilan cuma 24 kamar. Ya, minimal 20-30 juta per bulan, Bu. Ini 13 kamar, 40 jutaan per bulan. Ini lebih eksklusif lagi, Bu. Homestay sama restoran tuh. 40-100 juta. Udah tuh, per bulan kalikan 12 udah miliaran tuh. UKM tuh, usaha kecil tapi miliaran. Alvita itu singkatan dari anak saya dan istri saya. Alvita itu dari Alfatania, V-nya fikih, dari fikih. Ketika saya belajar fikih di Malaysia, tanya Tarisa. Istri saya Ita, jadi kombinasi nama istri dan anak saya. Alvita. Apa? Oh iya. Tapi kayaknya lebih ganteng ya Mas. Saya foto sama Ebit kemarin Mas. Nah, mohon maaf ini tadi biar
Anda terdorong untuk menulis. Saya tidak ada pretensi apa-apa. You can have such thing gitu loh. Ya. Ini terakhir saya The Power of Managing Time dengan mahasiswa S2 dan S3. Saya dikeroyok ini. Ada 150 mahasiswa, habis itu selfie satu persatu, coba bayangkan. Ya, karena mereka how to write 41 books and more than 100 article. Jadi saat ini saya jadi penulis paling produktif di FEB UGM. Buku saya per tahun rata-rata 3-4 buku. Artikel di jurnal internasional minimal 2 per tahun. Wes, mana yang bisa menyaingi saya produktivitasnya? Loh, itu kenyataannya tuh. Jadi, nah sekarang justru pertanyaannya, how can you manage your time, Pak? Saya habis ini terbang ke Jakarta. Kemarin saya juga dari Jakarta. Ini datang ke sini pulang tuh khusus karena diundang Anda gitu loh. Loh ini kalau mau kan saya nggak pulang ke Jakarta gitu loh. Karena menghargai undangan jenengan tuh saya khususan datang hari ini loh. Serius saya, kalau nggak ngapain pulang, enak di sana pengaruh disediakan, hotel disediakan. Saya tadi kemarin malah soalnya diundang oleh Dewan Pertimbangan Presiden. Ada Kepala Staf Presiden, ada Bu Sri Adiningsih, terus kemudian dirjen-dirjen datang semua. Kamu Tristan langsung pulang? Iya, kenapa? Saya ada acara di FK besok di FK UGM pagi-pagi. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kami sediakan hotel loh Pak. Wah, mohon maaf, terima kasih. Terpaksa. Nah, bagaimana how to manage time? Di dalam Al-Quran sudah jelas. Wal fajr, demi waktu fajar. Jadi manfaatkan waktu pagi, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian wadduha, itu waktu bekerja, waktu berbuat baik kepada sesama. Asarmu, asar itu sebenarnya manusia berada dalam kerugian karena menyesal sudah masuk usia senja, sudah masuk lolita atau jelita istilahnya. Jelita itu jelang 50 tahun, jelita itu lepas 50 tahun gitu. Ini sudah mulai itu. Atau waktu malam, nah ini sudah uzur, sudah mulai 60 tahun ke atas. Bagaimana menjadi orang yang beruntung dan menang di akhir hayatnya. Nah makanya saya senang ketika membaca Al-Ghazali. Beliau menasihati apa yang paling dekat di dunia ini. Yang paling dekat adalah kematian. Maut itu makin lama bertambah umur makin dekat dengan maut. Apa yang paling jauh? Masa lalu. Mungkin Anda masih ingat merayakan Sweet 17. Tahu-tahu nanti usianya sudah swida. Apa yang paling berat di dunia ini? Yang paling berat itu memelihara amanah dan janji tadi. Ya karena saya sudah berjanji ke sini, ya saya pulang dulu sebelum ke Jakarta lagi. Kalau dipikir ya capek gitu. Yang jelas saya sudah mengalahkan rekornya Inul Daratista. Rekornya Inul itu 1 minggu keliling di 5 kota. Dan kalau saya 1 hari 2 kota, 3 kota. Tapi kalau sekarang 3 kota capek deh. Susah memang jadi orang ngetop gitu Pak. Jadi orang terkenal tuh susah memang. Nah, yang saya jadi prinsip hidup saya sederhana Bapak Ibu sekalian. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras. Saya sudah mulai bekerja sejak 3:30 tadi pagi. Habis itu biasanya saya jalan ke masjid. Kemudian mulai bekerja tadi. Nah, ini dia. Sudah jadi irama hidup saya tadi. Ya, jadi waktu yang paling produktif saya itu habis subuhan sampai kemudian berangkat ke kantor. Itulah waktu saya produktif menulis. Apalagi weekend, ya, apalagi hari Sabtu atau Minggu itulah waktu menulis saya. Ya, karena sekarang traveling terus, saya nulisnya di pesawat pasti. Kalau ke London kemarin 17 jam itu jadi 3 bab. Wow. Jadi 3 bab, betul. Nggak jet lag. Apa? Nggak jet lag. Oh, jet lagnya iya, pasti. Jet lagnya iya. Oke, itu ya. Terus next berikutnya. Berikutnya. Nah, komitmen menulis itu penting. Ketika Anda sebagai dosen yang meneliti, yang ngajar, yang bimbing, itu kadang-kadang, saya nggak punya waktu untuk menulis. Nah, makanya sediakan waktu khusus untuk menulis. Kurangi, kalau saya sederhana, kurangi jam tidur Anda. Seorang penulis yang produktif itu semua pasti tidurnya rata-rata 4-5 jam. Saya tanya Profesor Yogianto, bukunya 34. Mas, jenengan tidur berapa jam? Ya 4 jam, 5 jam paling banyak. Oh sama. Jadi semua tadi, tapi banyak orang tuh tidur but not resting gitu loh. Sleeping but not resting. Jadi masih ingat utangnya, masih ingat kerjaannya belum selesai. Nah gitu loh. Cobalah kalau Anda tidur itu betul-betul rest in peace gitu loh. Siaplah untuk mati. Loh, itu kan mati. Jadi makanya berdoalah. Kalau yang Muslim ya minimal khatamkan Al-Quran kan gitu ya.
Khatamkan Al-Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali kan khatam, Bu. Minimal kan itu. Nah, kemudian ini orang suka nunda kerjaan. Saya tidak pernah nunda kerjaan. Ya, don't wait till tomorrow what you can do today. Ya, jangan tunggu sampai besok apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Ya, karena belum tentu kita masih hidup besok. Ya kan? Nah, jadi saya tidak suka menunda-nunda kerjaan. Lalu kemudian prioritas. Nah, ini perlu tadi prioritas. Anda mau bikin buku tadi berapa lama? Kita bikin time schedule. Ya, saya bikin time schedule. Saya target itu. Ya. Terus berikutnya gunakan waktu perjalanan. Nah, ini dia. Tadi Harry Potter penulisnya tadi kan menulis itu ketika karena di-delay. Nah, saya sekarang mencuri waktu itu lewat perjalanan tadi. Ya, asal kalau di pesawat tidak ada yang ngajak ngomong itu jadi satu artikel. Tapi kalau yang ngajak ngomong mau di Kusnaedi, mau di Ayunda yang lebih baik ngobrol ya Pak ya. Itu gangguannya itulah pokoknya. Kalau di Syahrini Sarono bingung misalnya. Ya, terus berikutnya Mas. Nah, jadi ini membagi waktu sama tadi bagaimana merencanakan menulis ya. Orang berikutnya langsung saja Mas. Nah, strategi kita pelajari strategi belajar otak kanan. Jadi kalau otak kanan itu kita membuat peta pikiran, mindset, bikin mindsetnya dulu, membagi waktu belajar menjadi seksi yang singkat, buat datar yang harus kita pelajari apa. Kalau otak kiri gimana berikutnya? Kalau otak kiri, sebentar, pelajari dulu prinsip-prinsip dasarnya. Jadi ketika Anda menulis buku, mau tidak mau, Anda itu mempelajari hakikat sebelum sampai makrifat. Apa itu makrifat? Pelajari ilmunya itu apa sih? Misalnya bedah tadi, misalnya maternity itu apa? Hakikatnya itu apa? Nah, itu yang harus kita pelajari. Pelajari bahan-bahannya, materi yang relevan apa saja. Sekarang itu gampang. Tanya sama Kia Google apa saja ngerti ya. Anda tulis Bismillah itu langsung metu. Artinya, hakikatnya, fadilahnya, wah macam-macam udah langsung keluar gitu. Kayak Google itu luar biasa. Ya, terus kemudian tandai yang tidak dimengerti kalau Anda masih nggak dong-dong itu. Nah, makanya ikro sama riset tadi. Bacalah sampai Anda ngerti. Ya, terus berikutnya. Nah, ini kiat membaca efektif. Nggak mungkin Anda bisa menulis apabila nggak baca referensi dulu, bohong. Baca dulu, tapi baca dengan kecepatan tinggi. Ya, saya bisa baca buku 500 halaman itu 1 hari selesai. Nah, caranya gimana? Berikutnya, tipsnya dulu. Pakai ini rumusnya, survey, question, read, recite, and review. Apa itu? Kita harus motivasi dulu, membaca itu harus ada motivasinya apa gitu. Jadi disurvey, lalu kemudian dengan pertanyaan, Anda tanya dulu, ini bukunya apa toh? Bab ini bicara apa toh? Intinya bagaimana toh? Nah, ini baru dibaca. Baru tadi, oh ini penting, yang penting-penting Anda tandai. Itu di recite nanti. Suatu ketika nanti pasti mengutip itu. Kita tandai. Jangan lupa disebutkan sumbernya lengkap, nama buku, penerbitnya, judulnya. Kalau itu website jangan lupa artikelnya. Iya, saya gitu. Terpaksa itu. Memang harus begitu soalnya. Karena kita menghargai karya orang lain. Supaya nanti buku saya tidak dicap, buku Anda juga tidak dicap lagi ya. Kita menghargai karya orang lain. Ya. Jadi buku tadi sebelumnya tadi Mas, ini buku paling tipis yang saya tulis. Tapi kalau Anda lihat referensinya itu 3 halaman. 3 halaman. Ya, bolak-balik loh maksudnya. Berarti 6 halaman. Ya, itu karena tadi saya based on research semua. Saya bandingkan bagaimana gaya Umar Khayyam ketika nulis, gaya MH Ainun Nadjib ketika menulis. Nah, supaya kita dapat modelnya. Nah, nanti seorang pemula itu selalu butuh model. Nah, kalau sudah nanti Anda expert, Anda akan punya model sendiri nanti. Nggak perlu niru lain. Gaya saya itu gaya argumentatif, gaya pakai data kalau menulis. Ya, tapi saya juga bisa kontemplatif. Kontemplatif bisa. Niru kayak MH itu juga bisa saya. Tadi lihat Anda tulis misalnya ketik saja misalnya reformasi ala Cina. Nah, itu hasil perjalanan saya ke Cina. Ya, melihat yang di sana, perubahan di sana itu apa saja. Nah, berikutnya Mas, langsung.
Langsung berikutnya. Nah, bagaimana bisa menulis buku dalam 90 hari atau kurang? Ini saya pelajari betul. Ini saya ikuti, ternyata luar biasa loh. Saya bisa kurang dari 90 hari menulis buku. Ya, jadi pilih dulu, tetapkan dulu. Targetnya berapa lama? 60 hari, 30 hari, atau 6 bulan? Sebagai tujuan Anda. Ya, bikin time frame dulu. Dan ini time frame-nya harus diikuti benar-benar loh. Secara kafah loh. Secara serius maksudnya, tidak hanya bikin target tapi nggak pernah dilakukan gitu. Kemudian tadi yang kedua, how to choose your time goal. Dengan menentukan tadi berapa jam sehari Anda curahkan untuk menulis. Let's say minimal 3 jam, boleh, tapi Anda konsisten loh, istiqomah loh. Bukan istiqomah yang lain, istiqomah yang lain ikatan suami takut istri kalau di rumah gitu. Hati-hati Bu, takut di rumah takutnya sama istri. Ada banyak ya. Nah, lalu kemudian berapa jam, berapa halaman Anda bisa menulis per jamnya? Ya, coba berapa halaman Anda bisa nulis per jam. Nah, coba Anda pakai stopwatch, dicatat berapa kecepatan Anda. Nah, kemudian mulai, contohnya gini, Anda katakanlah 2 jam sehari, ya, dan bisa menulis 3 halaman per jam. Sehingga untuk 300 buku, moral 300 buku, 300 halaman itu akan membutuhkan 50 hari. Artinya ini 300 halaman dibagi dengan 6 halaman per D itu ketemu 50 hari. Dah, itu. Mau berapa lama? Target saja. Saya paling cepat 1 bulan, itu karena pesanan soalnya. Pesanan dari seorang bupati yang mau maju pilkada. Iya toh? Loh, nggak apa-apa. Dia mau maju pilkada, saya bilang, waduh, 1 bulan harus selesai Pak. Oke. Ya, tapi ada 2 tim saya sama timnya dari tim penulis, tim sukses Pak, betul. Saya nulis ini, Anda nulis ini, ya udah. Sebulan selesai ya, sebulan. Saya selesai, tapi tim lain nggak selesai. Loh, itu tadi karena kebiasaan kita nulis. Saya selesai, tim lain belum selesai. Sebulan, ya sudah. Sesuai dengan kontrak dibayar sekian, selesai. Sebulan 50 juta ya mau ya? Nggak mau. Daripada ngajar nggak sampai segitu. Daripada ngajar nggak sampai segitu. Lah iya kan, 50 juta sebulan ya gelem kok. Nah iya, itu terus terang, itu pesanan tadi. Karena pesanan 1 bulan harus selesai, ya udah saya ngebut aja. Ya toh? Oke, nah tip optimisasi waktu. Jangan sekedar ikut-ikutan, karena orang itu sering ikut-ikutan. Manfaatkan waktu tunggu, jangan menunda. Tadi sudah, ya. Dan juga ini yang tidak mudah. The most important word in your time management adalah say no. Orang tuh nggak berani nolak ketika ada undangan, ada ajakan, ada macam-macam. Nah, sekarang no. Kalau Anda mau selesai bukunya, say no to other activity that not related in writing, except writing gitu. Ya, terus berikutnya. Nah, ini bikin skala aja. Jadi misalnya ini, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana mendesak, tidak mendesak. Nah, ini biasanya terlalu banyak nonton TV kita. Ngobrol tiada henti, main game terus. WA-an terus, lah itu pasti itu. Terus next. Jadi ini tadi suka menunda, antara penting dengan mendesak. Yes man, nggak bisa nolak tadi. Terus berikutnya lagi, yang ini cenderung pemalas tadi. Yang berikutnya tadi pandai menentukan prioritas. Nah tadi, jadi kita harus mulai pandai menentukan prioritas mana yang harus kita lakukan. Kalau mau selesai bukunya. Terus, nah saya mulai ke sini. Tipsnya, dimanapun saya menemukan tempat untuk duduk dan menulis, disitulah rumah saya. Saya cocok nih dengan Marie Tolmontaine ini. Loh, dimanapun ada tempat duduk dan menulis, disitulah rumah saya. Jadi kalau rapat fakultas itu orang sudah tahu, kalau teman-teman saya sudah tahu, saya tuh pasti bawa notebook atau bawa bawa ini tab atau bawa telepon, tapi saya kerja di situ. Dengerin kan bisa sambil ngetik, ngedit buku kan selesai. Dengerin orang rapat itu, nah 3 jam rugi. Ngerokok kayak wong nyontong dong ya. Orang itu duit. Rugi gitu. Kalau saya kemarin tuh workshop tuh seharian. Dan itu dari dekan, wakil dekan, aduh,
Oke, nggak tahu apa-apa rek. Ya makanya tadi saya bawa tablet saya. Terus berikutnya. Nah, how to write a book that pulls reader like a magnet. Nah, jadi tulislah suatu topik yang menurut Anda itu paling seksi, paling menarik, dan Anda bisa. Nah, ini yang penting nih. Anda bisa. Anda menguasai topik itu. Lalu yang kedua adalah, nah buku itu penting agar ini. Buku itu easy to read gitu. Ya, karena pembaca kita mayoritas itu mahasiswa S1 maupun SMA. Mayoritas. Mahasiswa yang S2, S3 dikit. Jadi buku-buku saya yang nembak segmen S2, S3 itu paling tidak laku. Nembaklah segmen S1, semua jurusan. Wah, jadi buku saya yang bestseller judulnya apa? Menulis skripsi atau tesis dalam 60 hari. Judulnya aja sudah menarik tuh. Menulis skripsi atau tesis dalam 60 hari. Karena saya tuh gemes. Mahasiswa nulis skripsi minimal 6 bulan. Di Fakultas Ekonomi rata-rata 6 bulan. Saya waktu itu ke jurusan, saya lihat, 6 bulan. Bahkan ada yang 2 tahun. Ada yang 3 tahun karena melahirkan terus tiap tahun. Nah, masuk usia produktif loh. Nah, itu dia. Nah, jadi gimana caranya tadi? Ya kan? Lalu write a book with professional feedback. Nah, ini penting. Dengan professional feedback itu gimana? Untuk penerbit yang sudah established, biasanya ada feedback dari pakar dalam bidang itu. Jadi saya selalu beberapa penerbit itu meminta saya memberikan masukan. Pak, ini buku ini layak nggak diterbitkan? Ya, itu minta pandangan saya. Write a book that uniquely you tadi, unik tadi. Nanti saya tunjukin caranya. Kemudian write book like a pro. Like pro itu artinya apa? Anda betul-betul menguasai topik itu dan materinya. Kalau Anda tiap hari bedah, pasti bangun tidur terus bedah itu bisa. Ya, nah, karena sudah tiap hari kerjaannya gitu. Tapi sekarang cobalah tulis pengalaman Anda, apapun itu. Apakah itu pengalaman yang berkaitan dengan akademis, bedah, ataukah berkaitan dengan yang tidak kelihatan misalnya. Nah, itu kan menarik tadi, ya. Oke, nanti silakan ini websitenya ada sebelumnya Mas tadi, sebelumnya. Nah, silakan nanti pelajari di sini. Saya berikan hint-nya, publishyourbook.com. Ya, bagaimana memulai tahapannya, ya, yang membuat pembaca itu tertarik dengan apa yang Anda tulis. Berikutnya Mas. Nah, sekarang langkahnya gimana? Pertama, klik lagi. Nah, ini langkah pertama, bikin mind map, bikin peta atau roadmap. Kita tuh mau nulis apa toh? Ini buku saya, judulnya Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Sengaja catur ini, kayaknya kan kayak papan catur, tapi ini strategi bisnis. Supaya tidak orang salah nanti ini strategi main catur. Saya tulis subtitlenya bagaimana meraih keunggulan kompetitif. Nah, orang sudah tahu ini bukan strategi main catur. Satu, kekuatan judul, kekuatan cover buku itu penting. Ya, bikin judul itu sependek mungkin. Ini kan pendek, strategi gitu aja. Orang kan penasaran strategi apa lagi. Nah, tapi saya memperjelas di sini, meraih keunggulan kompetitif di era meong dan sebagainya, pokoknya apa saja lah bisa ditambahkan. Oke, yang kedua mind map-nya tadi, dari analisis lingkungan strategi, formulasi strategi, implementasi sama evaluasi. Ini yang ditulis nanti jadi masing-masing bab. Oke, terus berikutnya, Mas. Yang kedua kita bikin saja GBHN, garis-garis besar haluan nulis. Nah iya, itu mind map-nya, kemudian GBHN-nya itu gimana? Garis-garis besar haluan nulis. Ya, jadi apa saja yang mau Anda tulis itu nanti dituangkan dari bab atau subbab. Ya, ini di buku Ekonomika Indonesia, misalnya. Ya, terus next berikutnya. Nah, anatomi sekarang. Yang kedua harus kita ketahui adalah tadi cover itu wajah yang mencerminkan isi buku. Jadi saya nggak sembarangan memilih cover. Bahkan kadang-kadang saya meng-hire dosen isi Institut Seni Indonesia untuk mendesain cover saya. Ya saya bayar sekitar 2-4 juta untuk desain cover. Tapi kita puas. Karena kita misalnya bukunya apa?
tentang bedah gitu, tapi yang ditampilkan jangan pas bedah gitu, orang takut kan. Kayak tadi itu, desainnya buku itu harus menarik mungkin, karena desain itu adalah wajah. Kemudian yang kedua, front matter itu informasi keberadaan buku biasanya ditulis di kata pengantar. Kata pengantar itu adalah rohnya sebenarnya. Buku itu untuk siapa? Itu ditulis di kata pengantar. Lalu isi naskah buku dari bagian bab halaman itu tertanda. Terus berikutnya penutup. Nah, halaman akhir itu yang harus ada sekarang ini adalah daftar pustaka. Harus ada itu. Kemudian indeks, ya, untuk memudahkan pembaca, indeks itu penting. Tapi kalau Anda nggak bisa bikin indeks, serahkan ke penerbit. Ya, tapi harus ada indeksnya untuk memudahkan membaca. Kemudian lampiran, jangan terlalu banyak lampiran kalau menurut saya. Kalau saya tidak ada lampiran malah. Karena banyak buku-buku itu melampirkan apa? Undang-undang. Undang-undang perindustrian, undang-undang ketenagakerjaan untuk biar tebel. Nah iya, itu nggak benar dong. Itu bukan karya Anda. Itu undang-undang biarin aja, orang sekarang bisa download kok. Cukup ditulis websitenya saja nanti gitu loh. Nah itu ya strateginya. Back cover. Nah back cover di halaman belakang itu memuat biodata singkat Anda. Nah orang perlu tahu who are you. Not everybody knows you. Ya tadi yang diomongkan MC tadi kan itu tadi biodata singkat tadi, meskipun itu panjang juga gitu loh. Itu sudah diringkas dari 18 halaman. Nanti lihat di mudrajat.com dan detailnya gitu. Tapi kita perlu biodata singkat setengah halaman saja. Lalu komentar para tokoh atas buku itu penting. Jadi kalau sudah selesai, siapapun dia, dekan, rektor, atau orang yang ahli dalam bidang itu, kayak strategi tadi, saya minta Renat Kasali nulis. Ya, Renat Kasali sudah terkenal penulis buku strategi, ya toh. Saya minta untuk nulis. Dan sebaliknya dia nulis buku juga minta saya kemudian. Gitu caranya. Timbal balik. Terus berikutnya. Ini contoh. Nah, yang juga penting saudara-saudara, tentukan dulu target pembaca Anda itu siapa. Target pembaca itu set dulu. Siapa target Anda itu? Apakah dosen, mahasiswa? Itu penting. Nah, saya menulis buku ekonomi bangunan, ya. Ini di Indonesia sudah beredar banyak buku tentang pembangunan. I don't care. Harus ada differentiation-nya. Differentiation-nya apa? Buku-buku kayak Michael Todaro itu terjemahan dari luar negeri. Ya, contoh kasus Indonesianya, kok contoh kasus? Kata Indonesia hanya dikutip sekali dalam buku 400 halaman itu. Nah, bedanya buku-buku saya semua dengan data, fakta, dan kasus Indonesia. Itu kelebihannya. Ini data, fakta, kasus Indonesia. Ini semua bestseller. Ini sudah edisi kelima minimal. Ya. Nah, padahal waktu itu sudah beredar banyak buku tentang pembangunan di negeri ini. I don't care. Tapi yang harus Anda perhatikan, apa diferensiasinya, apa bedanya dibandingkan buku-buku yang sudah mirip. Buku teks untuk perawat, untuk bedah, untuk maternity itu pasti sudah ada. Tapi kelemahannya apa? Nggak ada contoh kasus Indonesia misalnya, nggak ada CD-nya misalnya. Nah, nggak ada datanya. Jadi sekarang buku-buku saya yang terbaru ada CD data. Nah, ini juga membantu mahasiswa saya kira. Terus berikutnya, ini dia. Ini buku teks semua yang saya tulis. Metodologi riset, tadi strategi, ekonomi Indonesia. Nah, ilmunya ini, supply, curious is on demand. Tulislah buku yang sudah ada mata kuliahnya. Pasti beli. Pasti ada yang beli. Ada demandnya kok. Gitu loh. Pilih, tulislah buku yang sudah ada mata kuliahnya di seluruh Indonesia. Pasti banyak yang beli. Loh, ini ilmunya luar biasa nih coba. Kalau Anda mengajar mata kuliah yang sama selama minimal 2 semester berturut-turut, tahapan nyusun bukunya gimana? Berikutnya. 1, buat lecture note pada semester 1 secara rinci dalam PowerPoint dulu. Ya kan? Itu semester 1. Yang kedua, berikutnya, sempurnakan jadi MD buku dan uji coba ke mahasiswa pada semester kedua. Ya, kita kasihkan draftnya ke mahasiswa, suruh ngedit. Nanti kalau ada kata yang salah atau nggak jelas, tolong dilingkari, kasihkan saya, WA saya, email saya.
Kalau menemukan itu saya kasih buku nanti. Ya mahasiswa kan semangat kita gitu kan. Yang ketiga, nah baru semester ketiga kirim ke nerbit, sudah diuji coba. Semester 2 itu sudah jadi embrio buku. Jadi dari lecture note tadi diperdalam jadi bab-bab dalam buku itu. Jadi misalnya Anda kuliah 14 kali ya, 14 kali pertemuan. Nah, setidaknya jadi 14 bab itu. Setidaknya kan 14 bab atau 12 bab bisa, tergantung nanti desain pertemuannya berapa. Nah itu. Jadi ini buku-buku ini didesain dari ngajar berapa mata kuliah, berapa kali pertemuan. Nah itu dia. Sehingga tadi begitu sudah selesai bukunya, saya baru mau ngajar mata kuliah yang lain. Jadi Bu Kaprodi, Kepala Departemen, mohon dosen itu ditugaskan ngajar mata kuliah yang sama minimal 3 semester berturut-turut. Dan nanti diwajibkan Bu semester ketiga jadi buku gitu loh Bu. Loh, itu diwajibkan jadi buku kan jadi buku nanti. Nah, kalau kalau Anda ngikutin tips saya pasti jadi nanti. Ya, dan kalau jadi kirimi saya ya. Loh, minimal kan ada dampaknya saya ngasih workshop di sini gitu. Iya, silakan Bu. Ya. Jadi motivasi penulis itu macam-macam. Kalau Pak Yogi ketika beliau masih S1 bilang nomor 1 saya orientasi nulis buku itu ya duit. Dari waktu itu saya hidup dari buku. Ini Pak Yogi sudah menulis 34 buku. Sekarang namanya masuk di jajaran 10 ilmuwan terkemuka. Saya nomor 20, dia nomor 10 ini. Ini bidangnya akuntansi, beda dengan saya. Ya. Kalau ekonomi saya yang paling tinggi di Indonesia. Di UGM itu yang masuk 25 besar hanya 3 orang loh. Hanya 3 orang, nanti Anda lihat. Oh, satu dari kedokteran nih. Lupa saya. Coba Webometrics Mudrajat nanti kan Anda lihat listnya gitu. Terus kemudian nanti diklik yang nomor berapa itu saya lupa. Pasti Anda tahu dosen sini, dosen FK. Masih lah. Kalau nggak sugeng ya nggak bisa Pak. Muncul di situ. Ada. Saya lupa namanya siapa. Nomor 17 kalau nggak salah. Lebih di atas saya satu. Nah, itu pun belum semua buku saya masukkan di Google Scholar. Nah sekarang saya minta asisten saya masukkan semua tulisan dan buku saya. Pasti naik. Ternyata betul dalam tempo seminggu itu sudah naik saya. Tadinya dari 22 jadi 20 kok. Gara-gara memasukkan buku atau artikel baru itu pasti akan berpengaruh nanti. Ya, oke, langsung saja ini motivasi bisa macam-macam. Nah ini salah satu motivasi buku saya ketika menulis ini buku indikator ekonomi itu apa? Kebanyakan kalau kita di dewan, anggota dewan itu waton sunoyo. Kalau berhadapan dengan bupati, wali kota, gubernur. Nah kebetulan saya penasihat gubernur Kaltim sampai hari ini masih. Nah itu begitu buku ini muncul langsung diborong 200 buah Pak Mudrajat saya kasihkan nanti anggota dewan. Karena mereka biasanya tidak ngerti indikator, asal jeplak, asal ngopong, asal nyontong, asal mengkritik saya, tapi nggak tahu indikator itu bicara apa sebenarnya. Ya, mahasiswa S1, S2, S3 juga saya berikan CD datanya untuk latihan. Nah, problem terbesar mahasiswa S1, S2, S3 kita kalau menulis skripsi atau tesis atau bahkan disertasi, nggak tahu sumber data. Kalau sumber data itu di tangan, itu sudah 60% jadi. Nah sekarang tuh sumber data sekunder tuh banyak, pakai data sekunder aja dan ini bisa update semua datanya. Nah ini yang saya tulis di buku ini, ya. Jadi ini termasuk bestseller, nggak sampai setahun sudah cetak ulang. Terus berikutnya, nah ini isinya tadi buku indikator ekonomi. Nah ini kan tadi mengapa perlu indikator? Lalu apa itu data? Atau indikator tadi. Nah ini kita breakdown, indikator makro, ada indikator keuangan, indikator sosial, indikator daerah. Nah minimal itu yang tadi GBHM, garis-garis besar haluan nulis. Terus berikutnya, nah kita juga bisa menembak pangsa daerah segmen tertentu. Ini Pemda. Pemda ini jumlahnya kabupaten ada 398, kota ada 93, provinsi sekarang 34. Tambah Kaltara, bukan Kalut. Kalimantan Utara kan singkatannya Kaltara, bukan Kalut. Nanti Kalut terus. Nah ini saya minimal ada 3 buku saya yang sekarang 4 malah.
ada 4 buku saya yang saya tujukan untuk daerah, dari otonomi daerah, dari bagaimana mengembangkan sektor, bagaimana merencanakan daerah. Nah itu pasti laku deh. Karena di program magister itu yang dari MAP ada, MEP ada, wah UI ada, seluruh Indonesia ada ternyata. Nah jadi tulislah buku-buku yang mengisi kekosongan literatur untuk mata kuliah tertentu. Itu pasti laku. Ya. Terus berikutnya, oh iya, ini adalah dari disertasi saya. Ini buku yang paling tidak laku karena terlalu ilmiah. Loh, ini aneh ya, masih membaca Indonesia. Kalau bukunya itu berat, susah dia mempelajari, orang nggak beli. Tapi begitu Anda search, ya, coba diklik satu lagi mas. Nah, tidak bestseller, tapi jadi rujukan di berbagai negara ternyata. Nanti misalnya Anda search yang ini, analisis spasial regional Mudrajat, library. Saya temukan tuh di library di Groningen, di Leiden, di Amerika, di semua perpustakaan Australia. Nah, itu karena mereka tahu itu buku referensi dari disertasi seseorang. Itu pasti dibeli. Pasti dibeli. Kalau library pasti dibeli. Ya. Nah, saya juga belajar gini. Judul lagi-lagi itu wajah ya sama cover, itu das meter. Ini ketika judulnya gini, ini nggak laku. Nah, baru habis itu 10 tahun. Lalu saya ajak diskusi penerbitnya. Jangan-jangan covernya kurang seksi, Mas. Enggak. Ubah ini. Ganti. Ini muncul di bellbook.com, bukan tulisannya bukan bellbook ini loh di covernya. Ini saya ambil dari bellbook, Anda bisa order buku-buku saya dari bellbook.com misalnya. Ya. Nah, itu kita rubah covernya, judulnya pun saya rubah, Ekonomika Aglomerasi. Wah, 1 bulan langsung dahsyat itu penjualannya. Karena kekuatan tadi cover sama judul itu penting. Ya, saya belajar dari sini. Ya, tapi juga konten jangan terlalu ilmiah deh. Jangan terlalu berat. Disertasi itu kan berat. Ya, harus dirubah dalam bahasa yang enak dibaca dan perlu, enteng berisi. Ya, bestseller kalau saya nggak peduli sebenarnya. Kita serahkan sama Allah saja, sama pembaca saja. Ya, minimal itu orang kan jadi punya benchmark kalau nulis disertasi kayak gini gitu. Terus berikutnya, Anda kalau mengadakan konferensi internasional atau seminar nasional, jangan lupa dijadikan buku habis itu. Ini yang sama saya lakukan. Loh iya, ini saya edit buku hasil konferensi internasional, Regional Development and Transition. Ya, tapi juga kita undang penulis-penulisnya. Jadi kita pilih dulu yang paling macam-macam nih, paling menarik, banyak temuan baru, perintah baru dari metodologi, ada terobosan strategi, ada variabel baru. Nah, itu mengenai kriteria ini yang bersangkutan kita kirimi. Mau nggak kita masukkan di buku ini, Regional Development and Transition. Itu saya ngedit bersama Pak Catur berdua gitu. Nah itu, jadi jangan sampai tulisan dari makalah itu hanya berhenti di dinding seminar atau konferensi itu. Jadikan buku proceeding kalau cara, ya kan? Nah, minimal proceeding, nah sehingga bisa diakses orang, dibaca orang. Dan ini banyak nyari kemudian ternyata. Ya, karena ternyata penulis-penulis di situ itu nggak sembarangan. Minimal ada Armida Ali Syabana yang pernah jadi Menteri Bappenas, ada Bambang Brojonegoro yang sekarang jadi Menteri Keuangan. Jadi dulu mereka menulis itu belum jadi pejabat semua, masih unyu-unyu, masih peneliti muda semua. Ya, tapi begitu mereka jadi menteri tadi, buku ini jadi laku. Dicari orang kemudian, wah apa ya yang dia tulis dulu. Nah orang kan kemudian trace back gitu. Terus ya kalau Anda sebagai editor yang penting ini menseragamkan format dan gaya selingkungnya. Bukan selingkuh loh ini. Selingkuh itu gaya penulisannya, apakah Harvard system ataukah APA system. Menyeragamkan gaya bahasa karena nano-nano biasanya bahasanya. Itu tidak mudah. Ya. Terus ini tadi, ini yang buku bestseller saya, menulis skripsi atau tesis dalam 60 hari. Karena tadi mahasiswa itu terbentur di skripsi atau tesis dan rata-rata masih di atas 6 bulan, sehingga saya gemes gitu. Motivasinya membantu mahasiswa, dan mahasiswa pun juga karena di situ saya tulis tadi
bagaimana pentingnya doa, bagaimana doa usaha iman dan takwa. Bahkan doa untuk mengalahkan dosen pembimbing ada di situ. Oh, itu penting itu. Mengalahkan dosen pembimbing sama penguji, Pak. Ya, menghadapi mereka itu nggak main-main gitu. Terus berikutnya editing. Nah, kalau sudah selesai draftnya, langsung saja berikutnya, Pak. Ya, kenapa gambar saya di Manchester United? Karena ini saya ngedit di dalam perjalanan ke Manchester, ke UK waktu itu. Ya, nah ini, loh itu memanfaatkan waktu perjalanan tadi loh. Saya bilang 3 bab itu saya selesai. Karena tadi kita mau apa sih? Kalau kita ngedit itu yang paling penting adalah apa? Editlah seolah-olah itu bukan karya Anda. Jadi Anda akan lebih gemes, lebih rigorous, lebih jelimet dalam hal mengedit tadi. Itu bukan tulisan Anda, jadi wah nggak jelas. Ini apa tuh karena? Kok tulisanku kayak tenan nih? Maksudnya apa? Kadang-kadang kita nanti kalau udah baca sendiri, itu kita ketawa. Aku nulisnya apa tuh maksudnya? Ya kadang-kadang gitu. Makanya tulislah yang paling penting itu apa? Satu kalimat itu hanya pedomannya nih. Satu kalimat hanya 3-10 kata. Pakailah kalimat tunggal, jangan kalimat kompleks. Yang kedua, ada koherensi antar paragraf dan antar bab. Ada kaitannya antar kalimat, antar bab, antar paragraf, antar subbab. Nah, ini penting. Lalu kemudian juga informatif penting, ya. Kemudian gabungkan moto ini, minggu pagi enteng tapi berisi, sama enak dibaca dan perlu. Artinya apa? Bahasanya itu harus mengalir. Buku saya yang tebel itu Ekonomika Industri itu sekitar 400 halaman. Tapi orang baca, Mas, meskipun tebel, aku senang baca ya. Bahasamu itu mengalir, enak dibaca dan perlu tadi. Itu pengalaman saya sebagai wartawan Tempo 2 tahun di Inggris. Ya, saya jadi koresponden majalah Tempo 2 tahun di Inggris, maka bahasanya bahasa Tempo ini. Ya. Terus berikutnya sistematika penulisan yang baik perlu perhatikan EYD tadi. Nah, orang biasanya nggak memperhatikan ini. Misalnya kalau ada menggunakan hyphen, motongnya itu juga hati-hati. Kalau beberapa buku itu masih pakai tanda hyphen, jadi motongnya itu nggak bisa. Saud arah itu nggak bisa. Kayak gitu loh. Ya, saudara ini motongnya gimana? Kemudian menulis akronim. Nah, Indonesia itu love with a lot of acronyms. Ya, SIM, surat izin mencium, macam-macam lah. Ini kadang-kadang kita nggak konsisten loh. Jadi misalnya kawasan timur Indonesia, singkatannya apa? Yang benar, kawasan timur Indonesia. Nah, KTI apakah Katimin, Bu? KTI kawasan timur Indonesia atau Katimin? Saya lebih suka Katimin. Orang pasti ketawa kalau di seminar. Ya, nah itu kita bisa depannya atau ini 2 suku katanya yang kita ambil gitu. Nah itu ada pedomannya di buku tadi Mahir Menulis. Saya bahas 1 bab itu bagaimana mengedit tadi. Ya, terus berikutnya tadi tulis tadi cermati tulisan Anda. Jadi gini, kalau sudah selesai draft bukunya, saat ini kebetulan anak saya barusan pulang dari London, dia ngambil S1 di sana. Lalu kemudian karena masih menunggu apakah dia sekolah atau dapat kerjaan, saya kasih kerjaan dia ngedit buku saya. Kamu kan sudah belajar bahasa Inggris di sana. Iya, writing apa saja mana Pak? Coba sekarang kamu edit. Nah, saya memberikan tips sederhana. Tipsnya ini, cermati. Kalau Anda ngedit sendiri, Anda bisa ngedit sendiri atau minta asisten atau orang lain ngedit ya. Jadi cermati tulisan selama beberapa waktu, editlah tadi seolah-olah itu bukan tulisan Anda. Kemudian juga mencermati salah spelling, subjek, predikat, objek. 1 kalimat itu maksimal 10 kata. Nah ini penting tadi agar lebih gampang dipahami. Terus berikutnya ini beberapa tips untuk bestseller. Tapi sebelumnya lihat ini, mengapa buku itu gagal di pasar? Pertama, topiknya asing atau tidak digemari pembaca. Topik itu penting tadi. Ya, terus kemudian salah dalam membidik pasar, terutama memilih jalur distribusi bukunya tadi ya. Kemudian kemasan sampul tidak menarik, dari contoh yang saya pengalaman sendiri tadi.
sampulnya tidak seksi, fisik buku itu kurang menarik, tidak eye catching. Jadi biasanya kekuatan buku itu di dua, satu covernya, dua judulnya, ya baru nanti bicara isi loh ini, ya kan. Kemudian kekuatan judul tadi itu pemicu untuk orang baca kan. Terus next, nah saya berikan contoh agar bestseller itu gimana, ya contoh ini buku yang judulnya Membongkar Gurita Cikias di zaman SBY dulu. Langsung tuh jadi bestseller. Terus SBY pun mengeluarkan buku Cikias Menjawab. Penulis buku ini nggak kalah, mengeluarkan lagi Cikias Kian Menggurita. Wah, itu malah orang tertarik baca ya kan, saling berbalas pantun gitu kan, luar biasa kan. Nah, jadi itu kalau topik itu tentang seorang presiden dan kroninya dan kerajaan bisnisnya dan siapa yang diuntungkan ketika dia berkuasa, itu pasti bestseller. Ternyata saya baru mau mikir ini nanti nulis Jokowi dan pendukungnya itu siapa, yang membiayai siapa ini. Nah, yang berikutnya juga, saudara-saudara, ini sengaja saya foto bersama asisten saya. Menulis buku, saya minimal itu 3 asisten. Yang apa? Download data, bikin tabel, bikin grafik, tugas asisten. Kita lakukan sendiri habis waktunya. Itu tipsnya, yang pernik-pernik itu tugas mahasiswa, tugas asisten. Harus berani meng-hire asisten. Harris Harrison, Loris Loriton. Nah iya, Anda nggak mau gaji asisten, ngirit banget ya. Nah itu rekor saya selama ini, asisten saya rekor ini rata-rata 3 untuk 1 buku. Rekor saya 25 asisten. Karena waktu itu saya ngerjakan 2 proyek cukup besar, kemudian juga di 33 provinsi. Lalu kemudian asisten ini asisten nulis buku, terus ada asisten yang nanti nangani mata kuliah. Ini 25 asisten saya, rekornya. Ya, nah macam-macam tadi. Ada yang masih unyu-unyu, gajinya bervariasi tergantung kemampuannya. Nah, yang paling penting itu tadi. Kita harus strateginya adalah kalau Anda sudah mengajar mata kuliah yang sama harus jadi buku deh. Pada semester ketiga tadi harus jadi buku. Kemudian butuh tim kita, butuh asisten untuk mengumpulkan bahan, bikin tabel itu jelas. Lalu tadi kita targetkan, Anda nembak segmen yang mana buku itu? Nembak segmen dosen, dokter, perawat, ya kan? Nah segmennya itu harus jelas ini, karena nanti beda. Ya, targetlah tadi segmen yang broad base, jangan yang segmented. Broad base itu semua orang bisa menikmati itu, ya kan? Terus berikutnya, dan belum tersedia di pasar, bagaimana menjadi penulis buku dan artikel yang produktif. Sebelumnya berpengalaman menulis artikel. Nah, saya mulai itu dari menulis artikel di Kedaulatan Rakyat dulu. Saya ingat artikel saya di KR itu tahun berapa ya? 85 atau 86 saya lupa. HR-nya masih 30.000. Sekarang sekitar 300 atau 400.000 kalau di KR. Terutama di halaman depan itu loh, kolom analisis itu. Nah, banyak yang penulis kolom analisis itu ikut pelatihan workshop mahir menulis dengan saya. Loh iya, saya senang itu, dosen-dosen swasta itu kebanyakan. PTS, PTN itu ikut saya. Kemudian mereka kalau saya undang untuk ngasih pelatihan menulis artikel atau kolom, mereka saya undang dan guru saya Profesor Mudrajat. Mereka bilang gitu, ya karena memang saya ajari bagaimana menulis itu. Ya. Nah, yang paling penting adalah tadi bagaimana kita menguasai masalah yang ditulis dengan sumber rujukan yang lengkap dulu. Ini modal dasar dalam pembangunan. Dalam menulis buku maksudnya. Ini modal dasar Anda itu menguasai masalah yang ditulis, topiknya apa saja dengan rujukan yang komplit. Pahami EYD, ejaan yang disempurnakan, peka terhadap isu sentral yang kontroversial. Nah, ini sekarang isu rame kan. Isu tentang reklamasi pantai Jakarta, ya, isu macam-macam ini. Itu menarik kalau ditulis. Ya, isu tentang ketimpangan, wah itu juga menarik. Jadi prinsip hidup saya, Bapak Ibu sekalian, itu sederhana. Dalam bahasa Jawa ini yang diajarkan oleh yang saya. Jumangkah tekan tuh pandang dadi. Apa ini maknanya? Sekali melangkah, sekali Anda menulis, usahakan tuh sampai tuntas sampai selesai.
Sampai Anda merasa, cukup ini, it's time to stop. Jadi minimalnya tadi buku itu ada minimalnya. Jangan nulis buku less than 100. Ya, buku-buku itu kebanyakan kalau terlalu tipis, penerbit nggak mau. Jadi minimalnya itu 100 halaman. Tapi juga jangan terlalu tebal. Pengalaman saya buku yang terlalu tebal tadi, saya melihat buku saya yang pembangunan itu terlalu tebal. Nanti di edisi berikutnya mau saya cut itu, yang sudah out of date saya cut itu, supaya lebih gampang dipahami. Ya, terus berikutnya. Nah, bagaimana proses penerbitan dari naskah, editing, proses setting, ya ini penerbit nih, proses pracetak, proses cetak. Nah, kita berikutnya penulis itu memberikan apa ini? Nanti kita kasihkan ke editor. Editorlah yang akan mengedit naskah kita apabila dia sudah memutuskan untuk menerima buku itu untuk dicetak. Kemudian setting dan desainer itu bisa dari kita, bisa dari penerbit. Terus berikutnya percetakan. Nah, kita tunggu. Cetakan buku itu bervariasi, ada yang 1 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau saya minta mereka bikin perjanjian dengan kita. Buku itu begitu naskah diserahkan sampai dengan siap dipasarkan, waktunya berapa lama? Lalu biasanya kalau tanda tangan dengan editor berikutnya, Mas, mungkin ada nih. Nah, ini kita berikan selalu soft file-nya dikasihkan, sinopsis tentang buku itu apa, targetnya apa, CV Anda singkat. Ini kalau dengan Erlangga contohnya tadi, ya. Terus berikutnya lagi. Nah, memilih penerbit itu juga penting. Ketika pilihlah penerbit yang punya jaringan toko atau distributor di seluruh Indonesia atau bahkan di dunia. Atau sekarang e-books. Wah, itu saya baru nyari e-books ini. E-books kita Kartini, Bu. Dan Harry Potter Kartini, Bu. Harry Potter Kartini, Bu. Nah, royalti tadi sudah saya diskusi depan ya, perhitungan royalti tadi. Pilihlah yang tidak dibayar di muka, bayar di muka, bukan yang tiap 3 bulan, 6 bulan atau 12 atau naik kelingan. Yen kelingan. Waduh, itu yang parah, Bu. Karena banyak penerbit itu tidak amanah. Jadi misalnya kita perjanjiannya 3.000, dia nyetak 4.000, how can we know? How can we check? Kan harus amanah ini masalahnya. Dia bisa curang begitu tanpa kita tahu. Ada lagi yang buku kita tahu-tahu dicetak ulang tanpa kita dapat royalti lagi. Nah, itu yang harus kita cermati tadi. Jadi trust ini penting. Makanya bikin perjanjian tertulis kapan naskah buku akan diterbitkan setelah diserahkan kepada penerbit. Lalu tadi siapa yang desain cover dan layout, cetak ulang. Kita bisa melayout buku itu sehingga mereka tinggal cetak dan jadi itu. Biaya layoutnya di kita. Ya iya, saya tertulis itu. Jadi begitu saya beritahu sekarang kalau saya dengan penerbit, kalau Anda setuju dengan menerbitkan buku ini, tolong saya diminta, tolong kasih panjar bahwa Anda serius 10 juta. 10 juta itu saya gunakan untuk gaji asisten. Lo modal dasar, kalau enggak gimana? Dan kita kan semangat kemudian ya untuk menyelesaikan buku itu misalnya 3 bulan. Meskipun belum selesai. Saya beberapa kali itu buku itu belum selesai, baru separuhnya. Tapi begitu dikasih 10 juta, kita bisa gaji asisten, mempercepat penyelesaian buku itu. Lalu jumlah oplahnya. Nah, oplah itu bervariasi antara 1.000 sampai dengan 10.000. Ya, tergantung macam bukunya, tergantung penulisnya dan penerbitnya. Ya. Nah, royalti tadi penting tadi, mekanisme pembayaran termasuk ini sekarang tambah satu pasal lagi. Kalau saya tidak ada, siapa yang berhak ahli waris menerima royalti itu harus tertulis namanya, harus ditulis di situ karena kita nggak tahu umur kita. Oke, terus next final itu mengirimkan penerbit, ada CV singkat tadi, ada surat pengantar, tunggu lampu hijau dari redaksi untuk memuat buku kita dari seminggu sampai 3 bulan. Kalau saya seminggu sampai 3 bulan, seminggu nggak ada nggak ada berita dari penerbit itu, saya kasihkan penerbit lain. Biasanya 2 penerbit saya adu. Ya, saya adu kecepatan untuk menerbitkan buku itu. Bisa, Pak, saya berani 3 bulan. Pak, saya berani 6 bulan. Pak, saya 1 tahun. Nehi gitu. Loh ya, karena ada yang, Pak, ini antri, alasannya antri cetak itu banyak. Wah, nggak mau saya. Ya, kemudian jangan putus asa apabila naskah buku Anda ditolak redaksi. Ini pengalaman Harry Potter tadi, J.K. Rowling tadi. Itu pertama kali, nggak ada penerbit mau.
Ya ceritanya kan tentang Harry Potter, ya tentang fiction, tentang ahli sihir gitu loh. Wah ini aneh ini. Tapi begitu di penerbit tadi menerbitkan dan itu jadi bestseller, semua penerbit yang menolak J.K. Rowling menyesal seumur hidup. Nah, so the point apa yang bisa lesson learn kita? Lesson learn-nya adalah bagaimana kita meyakinkan penerbit bahwa naskah buku kita bakal laku. Ada prospeknya, ada pasarnya. Nah ini makanya penting tadi. Ya. Lalu jangan mengirim ke penerbit lain sebelum ada pernyataan tertulis dari penerbit tertentu tadi. Kalau saya kan minimal 2 tadi, sengaja saya ini untuk agar mereka bersaing dalam hal apa? Kecepatan penerbitan dan royalti. Loh iya, royalti apa? 15% Pak. Wow, penerbit lain 17% masuk sampean. Ya udahlah kita 17,5. Oke, kita ambil kemudian. Padahal penerbit lain ya nggak berani gitu. Nah, saya kira itu untuk merangsang Anda menjadi seorang penulis buku karena saya merasakan manfaat jadi penulis buku. Tadi di dalam daftar 25 ilmuwan terkemuka di Indonesia, saya nomor 20 sekarang ini. Pak Yogi sudah membuktikan nomor 10. Jadi penulis buku itu pasti citation karya-karyanya banyak, ya. Dan ini manfaatnya. Terus berikutnya kita pasti akan diundang kemana-mana kalau jadi penulis, ya. Ini tadi saya lupa tempatnya di mana. Ini semua minta selfie coba. Ini tuh saya dikeroyok pada minta selfie satu-satu 200 orang. Ini 500 orang waktu itu. Ya susah memang jadi orang top memang begitu Pak. Jadi orang terkenal. Nah tapi kan Anda sudah harus belajar kenapa prosesnya bisa begitu, ya kan? Nah itu nikmatnya tadi. Kemudian juga do it tadi. Untuk keterampilan menulis buku ini harus do it. Do it, kerjakan now or never. Now or never. Kemudian ya doa, usaha, iman dan takwa tadi. Ya, ini kita tuh, ini doa yang selalu saya amalkan ajaran Rasulullah tadi, agar kita tuh nggak males. Ini loh, apa? Yang bisa baca tadi? Yang lain lah. Bu, Mbak, ayo, pasangkan tebu jeruk, tebu coklat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal karami wal bukhli wa a'udzubika min adbil qabri wa min fitnatil hamya wal mamat. Oke. Ada satu baris yang hilang tuh pasti. Soalnya langsung di sini kok. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani gitu. Nah, itu kayaknya. Terus berikutnya. Nah, penting juga tadi klik satu lagi Mas untuk bestseller. Baca zikir ini dan akan mendapat rezeki dari sumber yang kita tidak menduganya. Ini dari surat Al-Maidah ayat 114 atau Al-Isra ayat 30. Oke, saya kira gitu Bapak Ibu sekalian. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum ke bandara karena tidak punya pesawat pribadi. Kan harus kejar pesawat saya soalnya. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Muzajat. Tadi sharing ilmunya juga motivasi, kemudian trik-triknya bagaimana kita bisa menjadi seorang penulis yang bestseller. Saya persilakan kepada Bapak Ibu jika ada yang masih ada yang didiskusikan atau ditanyakan. Silakan. Ya. Ya, silakan Bu. Pak Pur dulu, baru Pak Syaiful Alim. Silakan Pak Pur. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak informasi. Jadi kaitan Tolong ditulis dulu. Semua ada notulen. yang judul tadi yang apa menyelesaikan disertasi tesis. Pak, siapa namanya Pak? Siapa? Purwanta. Oke, Jadi tadi segmennya kan disertasi dan tesis ya. Berarti kan skripsi dan tesis. Jadi semua jurusan, padahal Pak Muzajat kan ekonomi. Iya. Nah, sehingga bagaimana bisa bisa dalam arti pasar bisa menyerap untuk berbagai jurusan itu, trik-triknya seperti apa sehingga atau cara mencari
ilham Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua karena dari tadi kalau misalnya dalam perjalanan kemudian bukunya berbasis data, mencari data-datanya itu apakah saat itu juga atau sebelumnya sudah? Oke. Ya. Langsung saya jawab ya sebelum lupa. Pertama memang kalau yang menulis skripsi atau tesis tadi itu saya berikan contoh dari semua jurusan. Dari kedokteran pun ada, Pak. Saya berikan contoh gitu. Kan bisa sekarang buka Google udah ketemu gitu. Bagaimana merumuskan masalah, bagaimana menulis format menulis skripsi di FK itu kan bisa kita lihat, Pak, langsung gitu. Nah itu karena kita browsing internet, ya, ada sebuah world internet, kita bisa memberikan mencari apapun di dunia ini sekarang, ya, termasuk di keperawatan nanti bisa dicari kalau itu mau ditampilkan, ya. Yang penting adalah kita kan targetnya adalah broad base, Pak. Jadi contoh-contohnya itu ada yang dari farmasi, ada fakta kedokteran, saya berikan contoh-contohnya, Pak, di buku itu. Ya, jadi tidak hanya khususon untuk bidang ekonomi dan bisnis, tapi bisa di semua tempat. Makanya yang undang saya itu aneh, Pak. Pertama kali yang undang itu siapa, Pak? UIN. Universitas UIN Kalijogo itu. IAIN, Sunan Kalijogo. Itu kan jelas, Pak. Nah, di sana kan SAG gelarnya, Sarjana Alam Gaib itu. Coba bayangkan, yang undang itu adalah syariah dan tarbiyah kalau nggak salah. Ya, jadi saya tuh heran, yang bedah buku syariah sama tarbiyah itu opo gitu. Tapi itu menarik, Pak. Jadi begitu saya tadi, Pak, mengutip hadis, mengutip ayat, wah udah habis selesai, Pak. Dosen maupun mahasiswa cium tangan semua, Pak. Serius itu. Saya tuh kok cium tangan, wah dikira Gus ini, jadi Gus Plus ini, Gus derajat ini. Padahal istri saya tuh paling nggak suka saya disebut ustadz dengan satu simple reason, semua ustadz kawin lagi soalnya. Nah itu makanya menarik tadi, Pak. Memang ini bisa menginspirasi dari semua jurusan tadi. Yang kedua untuk data, Pak. Untuk data ya, data itu memang kita kan tadi sudah saya cerita, Pak. Data itu tugas asisten. Tapi saya yang perintahkan mereka untuk nyari. Sehingga semua data itu sudah di tangan ketika saya meramu jadi tulisan. Jadi kita tuh kokinya dengan kata lain. Kita itu yang meramu jadi tulisan yang enak dibaca dan perlu. Tugas asisten itu mencari data, bikin tabel, bikin grafiknya. Ya, karena nggak habis waktu kita kalau kita yang melakukan sendiri, Pak. Ya, jadi dengan begitu asisten juga dapat ilmu juga. Wah, ini baru ya, Pak. Saya juga belum dapat nih. Di kelas saya nggak dapat ini. Nah, asistennya semua masih mahasiswa S1, ada yang S2, ada S3. Begitu, Pak. Gimana? Oh, ilham itu bisa di mana-mana. Jadi ketika saya membaca, nanti Anda bisa baca di buku saya yang Mahir Menulis tadi untuk detailnya, Pak. Ya, saya kutip itu bagaimana seorang Krisya itu mendapatkan ilham menulis maupun menyanyi. Dan nanti Anda bisa lihat di Balada Krisya dengan judul Ketika Tangan dan Kaki Berbicara, lagunya. Ya, itu diilhami oleh surat atau ayat dari surat Yasin, ketika tangan dan kaki berbicara, ya kan? Nah itu kan menarik. Jadi ilham itu bisa kita membaca Al-Quran, bisa ketemu orang ngobrol, ya, langsung bisa jadi ide untuk nulis. Seperti kemarin di One Team Press, Pak, Dewan Pertimbangan Presiden itu kan pembisiknya Presiden Republik Indonesia, ya kan? Dari pertanyaan mereka saya sudah tergambar, Pak, satu artikel nanti di Kompas. Bahwa paket-paket kebijakan yang 1 sampai 11 itu belum menyentuh akar masalah yang dihadapi oleh dunia usaha maupun industri. Itu yang diundang kemarin itu semua dirjen eselon 1, lalu juga asosiasi bisnis juga. Dan dari asosiasi kita dapat masukan yang menarik bahwa banyak paket itu yang karitatif, belum menyentuh akar masalah yang dihadapi oleh pelaku bisnis. Nah, misalnya itu, Pak. Itu minimal satu artikel nih, Pak. Dan langsung menginspirasi kita. Oh, ini perlu untuk ditulis ini. Nah, sehingga saya mendatangi One Team Press itu masyarakat juga ngerti karena
begitu saya sederhana saja, saya tes saja foto saya dengan Bu Sri Adiningsih, kemudian acara di One Team Press itu saya posting di media sosial. Lalu beberapa itu, Mas, hasilnya apa? Nah itu loh, hasilnya apa? Itu sudah jelas kan ada demand untuk orang tuh tahu apa yang dari hasil kita presentasi dan diskusi terbatas di sana. Oke, ada lagi, Pak? Ya. Nama saya Ibrahim. Pertanyaan singkat. Ya. Kalau di kita menggunakan tim teaching, jadi bukan hanya satu orang mengajar satu mata kuliah. Nah, permasalahannya untuk membuat satu buku aja berarti kita bukan menjadi satu penulis. Iya. Jadi Tim author. Ya. Oke. Nah, masalahnya kalau bentuk tim authors, mau nggak mereka punya komitmen yang sama untuk menulis? Kecamatan beda, bahasanya beda, Bu. Nah, saya di UGM itu ada mata kuliah namanya General Business Environment, GBE. Yang ngajar tuh 13 orang. 13 orang. Mahasiswa pun sampai bingung kalau sudah ngajar ngambil mata kuliah bingung. Ini ada yang semua profesor masalahnya. Ahlinya kan beda-beda, ya. Pak Ihlasul Aman kan ahli politik, gitu. Pak Pratikno juga pernah ngajar juga. Lalu kemudian saya ekonomi industri. Ada yang Pak siapa itu ahli demografi. Mahasiswa itu bingung. Kalau sudah ngambil mata kuliah itu kebingungan. Lalu saya iseng saja. Kurikulumnya apa tuh? Oh ini, sudah saya tulisnya aja. Based on lecture note yang ada di itu saya tulis bukunya. Saya sendiri aja. Jadi kita bisa sendirian, Pak, atau ngajak temen yang mau share sama-sama nulis buku itu. Tapi harus dengan komitmen yang sama. Karena kalau nggak komit nggak bisa itu. kaitannya dengan lecture note tadi yang orang lain gimana? Itu kan jadi reference saja. Itu kan reference. Saya pakai salah satu referensinya saja. Tapi kalau tidak ada reference yang di situ yang bisa kita quote, ya kita nggak usah pakai itu. Tapi kan minimal tahu, Pak, silabunya apa, silabisnya, dari silabunya kan kita tahu isinya apa yang harus diajarkan itu. Nah itu saya tulis sendiri. Dan mahasiswa GBE, berterima kasih semua dengan saya. Pak, alhamdulillah Bapak nulis buku ini karena kita bingung, Pak. Dosen itu macam-macam gayanya. Ada yang gaya jenaka, ada yang gaya gadong. Wah, saya nggak dapat ilmunya, Pak, dari situ, Pak. Tapi begitu baca buku Bapak, saya jadi ngerti. Karena buku Bapak tadi enak dibaca dan perlu tadi. Satu lagi, Pak. Ya. Untuk saat ini saya diminta membuat chapter. Tapi di sisi lain saya juga ingin fokus ke misalkan satu buku sendiri. Ya. Bagaimana untuk pertimbangan? Kalau chapter buku kita nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa, kecuali poin bahwa itu dimuat di buku siapa, ya kan? Tapi koinnya kita nggak dapat, Pak. Dua-duanya penting tuh, Pak. Penting kok. Poin dan koin, Pak, dua-duanya, Pak. Nah, kalau Anda mau jadi guru besar, ya, dan cepat seperti saya di usia 39, ya, dapat guru besar. Nah, itu Anda jadi penulis. Waktu diajukan guru besar, saya menyerahkan kepada tim penilai itu 7 buku plus sekian banyak artikel. Siapa yang nolak? Kebangetan nolak. 7 buku itu masing-masing 40, Pak, punya. Karena semua buku teks atau buku reference. Itu 40 nilainya. Dan sendirian, tidak berdua bertiga. Nah itu, Pak. Kalau berdua bertiga kan hukumnya beda, Pak. Nomor 1 penulis pertama sama kedua beda. Saya kebanyakan sendirian. Nah itu bedanya. Mau guru besar, kalau Anda penulis buku, penulis artikel is a matter of time. Hanya tinggal waktunya kapan. Nah itu aja. Jadi kalau sudah kita biasa nulis buku itu pasti udah. Dan kebanyakan gini, ini juga pengalaman dosen-dosen UGM. Penulis buku UGM itu baru nulis ketika masih master atau doktor. Ketika guru besar nggak ada yang nulis buku lagi, kecuali Mudrajat. Itu mitosnya sudah saya beberapa. Orang menulis buku itu ketika masih master atau doktor. Kalau sudah guru besar, kan sudah tercapai semua. Nggak ada yang nulis buku, kecuali saya, Pak. Karena begitu sudah dikukuhkan jadi guru besar, saya tuh sholat malam itu koyo ono sing
beritahu saya, ya Allah, apalagi yang ku cari dalam hidup ini? Semua sudah ku peroleh. Lalu dijawab sama Gusti Allah, ya kamu masih punya tanggung jawab nyebarkan ilmu. Tulislah yang kamu tahu sebanyak-banyaknya. Wah, udah dijawab sama Gusti Allah, Pak. Tulislah. Iqra dan tadi dengan perantaraan kalam tadi. Nah itu yang mendasari saya. Tidak ada yang lain tadi. Ya, karena motivasi saya juga sederhana dulu. Saya itu terinspirasi ketika pertama kali saya nulis buku. Itu terinspirasi karena gara-gara ada seorang penulis buku, guru besar, tetangga saya di Bulak Sumur, itu meninggal. Karena saya anak dosen kan kenal dengan dosen-dosen itu. Ada penulis, tetangga saya itu yang guru besar yang nulis berapa buku, 10 buku atau berapa. Nah ketika beliau meninggal, penerbit itu menghibur istri sang guru besar tadi. Bu, meskipun bapak nggak ada, jangan khawatir, royalti akan kami transfer ke rekening ibu. Langsung gitu, saya tuh denger gitu, langsung saya madep gitu, karena saya menyaksikan sendiri bagaimana kemudian dengan royalti buku ini si janda profesor tadi bisa menghidupi keluarganya dan anaknya sampai minimal dua-duanya itu S1 selesai. Coba bayangkan, luar biasa tuh. Dari liang lahat kita bisa menghidupi keluarga kita. Luar biasa. Dan itu kalau itu ilmu bermanfaat, insya Allah kita akan dapat terus, Pak. Ilmunya bermanfaat, kita akan dipakai terus gitu. Akan dapat tambahan pahala kita meskipun kita sudah tidak ada. Oke, gitu ya, Pak. Ya, Bu. Terima kasih Prof. Misalnya Ya. dalam satu MA taruh MA? mata pelajaran. Oh, mata ajar. MA. Taruhlah itu ada bab A sampai Z Ya. dan kebetulan itu adalah kayak apa ya, tentang usia gitu. Kemudian kita akan menulis tentang usia yang tengah, misalnya berurutan, misalnya C sampai dengan M. Topiknya apa ini? Topiknya, biar ngerti saya. Ada topik. Ya, topiknya apa dulu ini? Saat ini keperawatan. Oh, keperawatan. Oke. Misalnya di keperawatan kan tadi jadi sudah menjelaskan Ya. di departemen pediatri. Ya. Nah, departemen pediatri itu kita untuk apa unitnya itu berdasarkan rentang usia. Ya, ya. Mulai dari bayi sampai dengan Ya, ya, ya. Dan setiap rentang usia itu kita memang membahas yang normal, kemudian yang bermasalah, Ya, sampai ya. dengan manajemen. Oke, oke. Misalnya kita mau ngambil atau memotret dan rentang usia di tengah, kita bikin buku itu sebaiknya, karena sekarang yang lagi ngetren itu kan judulnya buku teks atau buku ajar. Yes. Sedangkan saya tadi lihat buku bapak itu judulnya sangat menarik, MLS buku ajar, buku teks itu malah nggak ada. Ada buku teks tadi, Bu? Ada. Yang tadi Ekonomika Indonesia itu buku teks. Iya, judulnya maksudnya. Oh, judulnya. Tidak buku ajar keperawatan anak, kan sekarang trennya seperti itu ya, Ya. kan buku teks keperawatan anak gitu. Nah, sebaiknya seperti yang saya sampaikan tadi, langsung judulnya saja atau dikasih ember-ember gitu belajar. Ya, judul itu sejauh mungkin tadi Bu, eye-catching hanya 2 kata. Tapi kemudian nanti subjudulnya itu boleh panjang nggak apa-apa. Kayak tadi strategi, tapi bagaimana meraih keunggulan kompetitif. Ekonomi Indonesia, dinamika lingkungan bisnis dan apa gitu loh. Nah, iya, yang eye-catching, yang orang langsung inget gitu loh. Itu penting. 1 kata atau 2 kata saja tuh. Yang untuk judul utamanya, subtitlenya itu nanti menjelaskan mau apa atau sebagainya. Jadi merawat anak atau tips merawat anak, oh rada dawa kuwi. Gitu. Nah, nanti itu butuh istiqarah, Bu. Saya betul. Saya sekarang kalau memilih judul tadi butuh istiqarah. Kemudian saya milih dari beberapa alternatif, diskusi sama penerbit. Kalau ini gimana? Pak, ini saja Pak, lebih seksi. Nah, minimal kita punya sparring partner untuk memilih judul yang sellable dan marketable. Ya. Betul. Ada lagi? Oh, iya. Yang terakhir Mas tadi, yang terakhir, kalimat terakhir tadi. Yang slide terakhir, Sob. Biar ini pada semangat. Oh, sudah ditutup. Ya, slide terakhir aja. Slide terakhir ya.
Nah, ini biar semua semangat tadi. Gitu. Mari kita ucapkan bersama-sama supaya nanti Anda pun bertekad jadi penulis buku gitu. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Dan pasti harus bisa. Dan pasti harus bisa. Dan pasti sangat yakin bisa. Dan pasti sangat yakin bisa. Untuk sukses menjadi penulis buku. Terima kasih karena anggota LKMD, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Lain kali mohon diundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.